Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Adab yang ketiga, modal yang halal lagi baik. Kedudukan ibadah umrah yang tinggi di sisi Allah membuat ibadah tersebut menjadi ibadah yang spesial. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk memperhatikan kehalalan serta kebaikan nafkah yang akan ia gunakan sebagai modal agar dapat merealisasikan cita-citanya untuk mengunjungi Baitullah. Jangankan seorang muslim, dahulu kaum kafir Quraisy saja benar-benar memahami konsep ini. Mereka melarang harta haram dalam bentuk apapun untuk masuk ke dalam iuran anggaran biaya renovasi Ka'bah. Ditambah lagi, ibadah umrah yang syarat akan zikir dan doa menuntut seorang hamba agar benar-benar memilih dan memilah, memperhatikan modal dan nafkah agar munajat dan doanya dapat diterima oleh Sang Pemberi Rahmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu salihan, inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan ia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang ia perintahkan kepada para rasul, di mana ia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik lagi halal dan kerjakanlah amal saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu." Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ia tempuh, sehingga rambutnya pun menjadi kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Namun ternyata makanannya, minumannya, serta pakaiannya didapatkan dari hasil yang haram. Bahkan diberi makan pun dengan makanan yang haram. Lalu bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima dan mengabulkan doanya? Adab yang keempat, perbekalan yang cukup. Umrah merupakan ibadah yang sudah barang tentu membutuhkan cost atau dana. Ribuan kilometer yang akan ditempuh akhirnya membuat seorang muslim mau tidak mau harus menyiapkan perbekalan yang cukup untuk perjalanan ibadahnya. Yang demikian ini agar rangkaian manasik yang ia kerjakan nantinya dapat terselesaikan dengan baik, serta agar ia tidak bergantung dan mengharapkan apa yang ada di tangan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Man yasta'fif yu'ifahullah, wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang menahan atau menjaga diri dari perbuatan meminta-minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Dan barang siapa senantiasa merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Adab yang kelima, mengilmui ibadah umrah. Berangkat dari kaidah, "Ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib." Perkara wajib yang tidak dapat menjadi sempurna kecuali dengan adanya sebuah media pengantar atau perantara, maka perantara itu juga ikut menjadi wajib. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja rukun dan wajib umrah yang harus diperhatikan, apa saja sunnah-sunnah yang dapat menjadi penunjang menuju kesempurnaan, apa saja larangan-larangan ihram, apa saja yang menjadi pantangan ketika ibadah umrah sedang berlangsung, dan apa saja adab saat berada di wilayah tanah suci, wajib dijawab sendiri oleh seorang muslim melalui pembelajarannya terhadap fikih dan kaifiyah atau tata cara ibadah umrah. Ditambah lagi, Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kedua sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa dahulu ada seseorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW tentang apa yang boleh dikenakan oleh orang yang hendak berihram. Maka Nabi SAW menjawab pertanyaan itu dengan jawaban yang insya Allah juga akan kita pelajari bersama-sama di bab ihram nantinya. Bahkan ditegaskan oleh riwayat lain selain di dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa pertanyaan tersebut diajukan tatkala beliau alaihi salatu wassalam sedang berada di dalam masjid, yang merupakan indikasi kuat bahwa hal tersebut terjadi sebelum keberangkatan si penanya tadi untuk berihram.
Yang demikian ini menunjukkan betapa bersemangatnya para sahabat untuk mengilmui ritual ibadah sebelum mereka beranjak untuk mengerjakannya. Sehingga konsep berilmu sebelum berucap dan beramal yang pernah Imam Al-Bukhari singgung dalam sahihnya pun menjadi semakin krusial nilainya ketika kita berbicara masalah ibadah. Terkhusus lagi untuk ibadah haji dan umrah yang merupakan salah satu ibadah yang Rasulullah SAW sendiri tegaskan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan panduan paten yang telah beliau tetapkan dengan bersabda, "Khudhu anni manasikakum la'alli la arakum ba'da 'ami hadha." Pelajarilah tata cara haji kalian dariku, bisa jadi aku tidak berjumpa lagi dengan kalian di tahun berikutnya. Tidak heran jika kemudian saat diumumkannya keberangkatan haji Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijriah, kota Madinah pun dipenuhi oleh para sahabat, baik penduduk Madinah maupun yang datang dari berbagai penjuru Jazirah Arab. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Thumma adzana fi an-nas fi al-'ashirati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajj. Faqadima al-Madinata basharun katsir. Kulluhum yaltamisu an ya'tamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'mala mithla 'amalihi." Kemudian beliau memberitahukan pada tahun ke-10 bahwa beliau akan pergi untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu orang-orang pun datang berbondong-bondong ke kota Madinah. Mereka semua hendak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka ingin mengamalkan ibadah haji seperti yang beliau kerjakan. Oleh sebab itu, sangat disayangkan jika tabungan yang selama ini dengan susah payah terkumpulkan, jiwa raga serta pikiran yang tercurahkan, justru berakhir menjadi ibadah umroh yang asal-asalan, jauh dari tuntunan serta akhirnya ditolak oleh Sang Rahman. Adab yang keenam, takwa dan baik dalam bersikap. Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak mulia pernah bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunt, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapuskannya. Serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Beliau juga bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaknya ia menemui kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, serta memperlakukan orang lain sebagaimana ia juga ingin diperlakukan. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa safar atau perjalanan jauh terkadang dapat membuat suasana hati seorang muslim berubah. Namun seorang muslim yang baik adalah orang yang mampu mengendalikan itu semua sehingga menjadi pribadi yang baik pada dirinya sendiri, kemudian juga baik kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati adalah orang yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari bahaya lisannya serta tangannya. Demikian, ikuti terus serial edukasi Umrah Asy-Syifa dan jangan lupa follow Instagram Asy-Syifa. Allah yubarik fikum.